Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Cecep. Ya, selamat malam, Pak. Bagaimana kabarnya malam ini? Alhamdulillah baik, Pak. Masih segar. Alhamdulillah Pak. Walaupun malam segar Pak ya. Iya, segar ini. Cuaca dingin-dingin, segar. Saya dengar-dengar tadi Bapak mau mengcoaching Pak Dindin. Betul Pak? Iya, ya betul, Pak. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan Pak? Ya, boleh, Pak, boleh. Silakan. Boleh Pak ya? Ya, boleh. Silakan. Yang pertama Pak, kompetensi apa yang akan dikembangkan dari percakapan yang akan Bapak lakukan? Pertama, yang akan saya kembangkan kompetensi model alur tirta begitu ya. Terus yang kedua, identifikasi permasalahan dan juga apa itu solusi yang akan digali mungkin seperti itu. Terus rencana juga komitmennya yang akan saya gali nanti. Seperti itu, Pak. Baik Pak. Lalu yang harus diobservasi Pak oleh saya tadi nanti Pak ya, itu di bagian mananya nih Pak? Ini Pak, yang harus Bapak observasi menyangkut apa ini kesesuaian saya dengan rujukan yang standar seharusnya begitu, yang menggunakan metode alur percakapan tirta gitu. Apabila saya tidak sesuai begitu dalam mengcoaching coach atau teman rekan sejawat nanti, Pak. Baik Pak. Bagaimana Bapak menilai percakapan yang akan dilakukan ini Pak? Kalau saya boleh menilai percakapan yang akan saya lakukan nanti, ya mungkin percakapan akan berlangsung seru Pak, karena ini masalahnya masalah apa masalah inteks antara peserta didik dengan gurunya begitu Pak. Betul betul. Ya. Lalu indikator keberhasilan dari percakapan ini apa Pak? Indikator keberhasilannya mungkin menemukan solusi-solusi yang tergali gitu dari gugahan rasa si kuci yang mempunyai permasalahannya begitu Pak, dapat menggali potensi yang dimilikinya begitu Pak. Baik Pak, baik. Lalu yang terakhir, apa harapan Bapak dari percakapan ini? Harapan saya dapat meningkatkan kompetensi kucing dengan baik gitu, dapat memahami setiap permasalahan, dapat memiliki kesiapan penuh terhadap suatu masalah dan dapat membantu seseorang untuk menyelesaikan masalah dengan kesadaran dirinya mungkin Pak. Bagus Pak, bagus. Cukup Pak pertanyaan dari saya. Ya, Monggo silahkan berdiskusi dengan Pak Dindin. ya, Mangga Pak. ya. Assalamualaikum Pak Din, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak Cep. Alhamdulillah baik Pak Cep. Gimana Pak Cep sendiri malam ini? Alhamdulillah Pak, saya masih segar Pak. Tapi lama kita tidak bertemu Pak. Saya melihat Bapak di malam ini kelihatannya ada yang Bapak pikirkan begitu Pak. Apa benar itu pengamatan saya Pak? Iya Pak, memang seperti itu. Saya itu bingung Pak. Ya. Ada permasalahan di sekolah saya ini Pak. Oh iya, di sekolah ya Pak. Ya. Anak-anak kelihatan sudah tidak bersemangat, apalagi di jam-jam setelah istirahat Pak. Gitu. Oh iya Pak, ya. Lalu Pak, apa yang Bapak harapkan dari percakapan ini? Apa tujuan Bapak nanti ke depannya Pak? Harapan saya Pak, ya. Nanti ke depan saya bisa menemukan atau beserta guru-guru rekan saya solusi atau metode yang baik dalam mengelola pembelajaran sehingga anak-anak tidak merasa bosan lagi Pak, terutama di jam-jam rawan Pak, mau menjelang pulang gitu Pak. Iya.
Harapannya menemukan solusi ya Pak ya. Nah, iya, Iya, betul sekali Pak. betul Pak. Eh, yang Bapak dan rekan sejawat lakukan selama ini, selama pembelajaran di sekolah memang seperti apa Pak itu metodenya, metode pembelajarannya? Kalau saya boleh tahu Pak. Nah, iya Pak, begini Pak, biasa di sekolah itu eh, ke, eh, kebanyakan begitu Pak, di sekolah itu atau di kelas Ya. melakukan metode pembelajaran itu bersifat konvensional Pak. Ya. Jadi sifatnya itu seperti ceramah saja begitu Pak. Ya. Sehingga anak-anak dari pagi mungkin bisa antusias, tapi setelah istirahat Pak dan jam-jam rawan mau pulang, jadi kelihatan nggak kondusif Pak, seperti Iya, ya. itu. Jadi anak-anak itu kurang kondusif di waktu menjelang istirahat, ya Pak ya, dan terutama menjelang pulang. Eh, Bapak beranggapan mungkin anak-anak merasa bosan begitu Pak ya? Iya. 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 Menurut Bapak nih ya, menurut Bapak pembelajaran yang apa itu yang membuat yang menghilangkan rasa bosan itu yang bagaimana itu Pak? Iya Pak, ketika guru sedang melakukan pembelajaran Pak di kelas, anak-anak itu tidak kondusif Pak, banyak yang ngobrol, banyak izin, permisi keluar, dia minta izin ke toilet, padahal di toilet itu hanya bermain, seperti itu Pak kalau dilihat. Jadi saya bisa menyimpulkan bahwa anak-anak itu merasa bosan Pak dan jenuh. Lalu Nah, Pak, itu. menurut Bapak nih ya, menurut Bapak bagaimana Pak supaya anak-anak tidak bosan begitu, supaya bersemangat dan menyenangkan begitu Pak? Ya, menurut saya Pak, mungkin itu di dalam menerapkan metode atau mengembangkan media pembelajaran itu kurang bervariatif. Oh Sehingga anak iya. merasa bosan Pak dengan hanya menggunakan mode atau metode satu saja Pak. Begitu. Oh iya, kurang bervariatif ya Pak ya. Eh, Ya, Kalau boleh saya memberikan skala penilaian ya Pak ya, rentang dari 1 iya. sampai 10, skala variatif pembelajaran yang diberikan guru-guru di sekolah Bapak selama ini ada di rentang berapa Pak? Selama ini Kalau Pak? boleh di Ya. sekolah kami mungkin kalau boleh saya menilai kisaran 5 Pak. Oh, Kisaran 5. 5. Rendah Pak ya. Ya, Nanti begitu. ya. Nanti harapan Bapak setelah melakukan apa ini, setelah melakukan proses ini, setelah coaching ini, Bapak ingin meningkatnya ke level berapa Pak itu dari 5? Untuk tahap ini Pak tidak terlalu muluk-muluk karena lihat kondisi di sekolah saya ya, saya pikir untuk ke tahap 7 juga alhamdulillah sudah baik Pak. Oh iya, 7 juga cukup begitu ya Pak ya. Nah, Ya. iya. Lalu rencana ke depan Pak tadi Bapak menyebut kalau saya tidak salah dengar nih ya, Bapak akan akan mengembangkan metode pembelajaran yang bervariatif ya. Rencana ke depan nih ya, Iya, iya, betul. mengembangkan pembelajaran yang bervariatif itu bagaimana Pak itu? Nah seperti apa itu? Oh iya, oh iya. Ini Pak, kan sekarang itu sekolah kami telah menerima bantuan sarana IT Pak ya, seperti Iya, ya. Chromebook itu Pak. Iya. Jadi sayang Pak kalau tidak dimanfaatkan, guru-guru tidak bisa mengoperasionalkan, dan itu membuat ya tadi pembelajaran agak sedikit monoton. Kalau Oh, bisa ya minimal bisa menggunakan sarana IT di sekolah Pak yang sudah tersedia. iya betul, bagus Pak. Pembelajaran di sumber yang bervariatif Pak, tidak hanya dari buku teks saja Pak, tapi bisa dengan menggunakan dan bereferensi dari internet, Google atau YouTube, barangkali seperti itu Pak. Atau alternatif ya membuat slide juga Pak, PowerPoint sudah Iya. cukup lumayan Pak, bisa membuat anak-anak lebih menarik gitu Pak motivasinya. Bagus Pak itu Pak, Begitu. saya setuju itu Pak. Pembelajaran yang berbasis IT ini banyak sekali Pak. Apa itu kreatornya gitu, kreatifnya dan menjunjung tinggi apa itu minat dan bakat siswa seperti itu Pak.
Nanti Iya, siswa betul, Pak. akan merasa senang, Pak, akan merasa senang dengan apa yang mereka baru kenali. Bagus, Pak, rencana Bapak itu. Ya, Lalu Pak, mudah-mudahan, Pak. nanti ke depan komitmen Bapak untuk menjaga seandainya ini berhasil ya, Pak, ya. Komitmen Bapak nanti ke depan akan Mhm. seperti apa, Pak? Komitmennya begitu. Saya akan mencoba untuk memberikan apa namanya itu pendampingan atau berusaha secara sendiri dan mengajak rekan saya untuk mencoba mengajar menggunakan sarana IT itu, Pak, supaya pembelajaran lebih bervariatif dan membuat anak lebih menarik lagi, tidak merasa bosan di kelas begitu, Pak. Ya, kalau boleh saya tahu nih, siapa saja yang akan Bapak libatkan nanti untuk mengembangkan pembelajaran yang bervariatif ini, Pak? Oh iya, betul, Pak. Mungkin saya pertama mungkin tentu akan minta izin dulu, Pak, ya Ya, sama kepala sekolah. ya, Kemudian untuk menggunakan sarana IT itu dan ya. juga mengajak berkolaborasi, Pak, beserta rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah saya, Pak. Iya, baik Pak. Bagus sekali Pak rencana Bapak, dan Bapak ke depan telah berkomitmen akan terus apa itu memantau begitu Pak, dan Bapak Iya. juga akan senantiasa menjaga komitmen Bapak menggunakan Mhm. sarana-sarana IT. Banyak sekali yang akan Bapak libatkan, yaitu dari stakeholder yang ada di sekolah Bapak mungkin ya. Mhm. Mudah-mudahan rencana Bapak berhasil ya Pak ya. Amin, Pak. Ya. Dan Alhamdulillah, Pak. Mhm. bagaimana Pak sekarang perasaan Bapak itu? Sekarang Pak, setelah bercakap dengan Bapak sedikitnya permasalahan saya itu Pak agak terpecahkan Pak, Oh terpecahkan. Dan iya. mudah-mudahan nanti pas prakteknya Pak lebih membuat saya plong lagi, lebih lega lagi, apalagi sudah diterapkan dan anak-anak merasa tidak bosan dan termotivasi untuk belajar dengan sungguh-sungguh Pak di sekolah atau di kelas. Ya, Gitu. Terima alhamdulillah kasih ya Pak Pak. sudah Ya, mencoba memberikan solusi kepada saya Pak. iya, sama-sama. Kalau sudah plong itu saya juga sudah merasa plong begitu ya. Saya juga ikut Iya, plong gitu. Eh, Boleh nanti kita bertemu lagi, Pak. Saya ingin dengar ceritanya, Pak. Bagaimana hasilnya begitu ya, dengan metode pembelajaran yang Bapak rancang tadi, Pak. Ya, terima kasih, ya Pak. siap Pak. Ya, dan saya juga berharap Bapak tidak merasa bosan ya nanti kalau saya ingin bercerita lagi dengan Bapak ya, bercurhat Iya, lagi dengan Bapak. dengan senang hati, Pak. Ya, Iya, tidak bosan saya, Pak ya. iya, Nah, iya siap Pak. Terima ya, kasih Bapak atas waktunya. ya, sama-sama, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Cecep, setelah saya barusan mengamati dan mengobservasi diskusi yang telah Bapak lakukan tadi, sangat luar Ya, biasa, Pak. ya, Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan lagi, Pak? ya, boleh Pak, boleh. Silakan Pak. Menurut Bapak, performan barusan, Pak ya, atau penampilan barusan Bapak dengan Pak Dindin, bagaimana, Pak? Apa memuaskan atau bagaimana, Pak? Kalau menurut saya ya, performa saya ini merasa apa ya, sedang-sedang saja ya, mungkin tidak terlalu merasa apa itu, tidak terlalu merasa kurang, tidak merasa lebih gitu. Mungkin saya apa itu mengcoach Pak Dindin itu tidak dengan apa itu dengan kesiapannya sepenuhnya gitu. Jadi setiap saya bicara itu mengingat-ingat apa masalah pokoknya begitu Pak. Oh, ya. Jadi Bapak tadi, boleh saya ulangi lagi, Pak ya? Jadi Iya, Bapak mengatakan tidak merasa terlalu senang, lebih gitu ya, lebih atau tidak juga merasa kurang, Pak kurang. ya. Ya, Ya. Baik, Pak. Eh, ya. Bapak merasa seperti itu atau menilai seperti itu acuannya dari apa, Pak? Itu karena saya juga menyadari Pak itu
alur percakapannya. Jadi saya kurang apa itu kurang menggali potensi dari dalam diri Kuci begitu. Kurang tergali begitu mungkin oleh saya. Eh, yang kedua mungkin Kuci mungkin tidak terlalu puas gitu dengan hasil kucing saya begitu. Oke, baik Pak, baik. Bolehkah saya menyampaikan hasil dari observasi yang tadi Bapak Ya, lakukan ya percakapannya? Boleh Pak ya? ya, boleh boleh Pak. Ya. Sebetulnya saya takjub Pak, luar Hmm, biasa. Jadi alur Tirta udah terlaksana semua ya tadi. hmm, Dari mulai tujuan, jadi Bapak tadi menggali tujuan ya dengan menanyakan ya terlebih dahulu ya, tujuannya apa. Kemudian Bapak juga eh, bisa melontarkan pertanyaan untuk Koci agar bisa mengidentifikasi masalahnya. Jadi Bapak ya, menggiring pertanyaan ke arah sana, kemudian ya, juga Bapak menggiring Koci dengan pertanyaan yang Bapak ajukan untuk bisa merencanakan Pak. Dan ya, selanjutnya membuat komitmen sangat luar biasa. Namun ya, begitu gitu Pak ya, ada hal-hal yang memang perlu dikembangkan lagi gitu ya mengenai hmm, pemahaman atau prinsip atau paradigma apa ya paradigma ya, coach ya, dan juga jangan lupa ada hal-hal yang memang harus dihindari oleh seorang coach ya ya, yaitu yang pertama tidak boleh melabeli tidak ya, boleh memberikan solusi walaupun itu hanya dalam bentuk contoh Pak ya kemudian jangan ya, mengasosiasi dalam artian ya, jangan menyamakan dengan apa dengan pengalaman kita itu mengasosiasi Pak ya ya, atau berbagi pengalaman gitu ya Pak ya. Jadi intinya ada yang harus dikembangkan yaitu tadi yang pertama paradigma uh, coach, yang kedua ya, prinsip coach, kemudian ya, kompetensi inti Pak ya, kompetensi inti yang ya, harus dimiliki oleh coach juga hal yang harus dihindari oleh seorang coach. Itu Pak ya yang hasil dari pengamatan saya ya. Bagaimana Pak? Apakah setuju dengan pengamatan saya tadi? Aduh, pengamatan yang sangat luar biasa sekali Pak. Memang Pak seperti itu betul kompetensi prinsip fokus itu harus dikuasai secara lebih optimal begitu Pak supaya ketiknya lebih maksimal begitu. Benar sekali Pak. Saya merasa apa ini terinspirasi sekali begitu. Jadi Pak untuk meningkatkan performan tadi gitu ya. Ya. Apa rencana Bapak nih? Rencana saya akan lebih memperdalam lagi apa itu eh, prinsip-prinsip kucing gitu dengan lebih apa itu dengan lebih baik lagi begitu Pak. Lalu siapa Pak yang akan bisa membantu itu? Mungkin rekan saya mungkin Pak Jejen yang eh, biasa tempat saya itu curhat bertukar sharing begitu mungkin akan membantu saya dalam proses apa itu kucing saya kompetensi kucing saya supaya lebih meningkat begitu Pak. Bagus Pak, bagus. Eh, lalu apa yang Bapak dapatkan dari barusan proses percakapan tadi? Yang saya dapatkan dari proses ini Pak ya, saya menjadi lebih semangat lagi untuk menggali potensi-potensi dari permasalahan kucing. Yang kedua, saya menjadi lebih terinspirasi untuk lebih mempelajari metode-metode dan apa itu prinsip-prinsip kucing dengan lebih baik seperti yang Bapak katakan, seperti jangan menjas dan sebagainya gitu terhadap apa itu terhadap kucing begitu. Seperti itu, Pak. Yang terakhir Pak, perasaan Ya, Bapak sekarang bagaimana Pak? pesan saya sekarang lebih senang, Pak, lebih senang, lebih rileks dari sebelumnya begitu, Pak. Bagus Pak, bagus. Itulah Pak hasil observasi saya. Mudah-mudahan dengan adanya percakapan tadi, kemudian dengan adanya apa
hasil pengamatan. Nanti hasil pengamatan ini akan saya masukkan ke form supervisi Pak ya, dan nanti akan saya berikan print outnya ke Bapak Pak ya. Mudah-mudahan proses coaching yang tadi sudah dilakukan mendapatkan hasil yang maksimal Pak. Ya, Terima amin, kasih Pak. Pak, terima kasih. Mungkin seperti itu Pak ya. Ya. Semoga kita sehat selamanya Pak ya. Assalamualaikum Amin, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.